kalau rep-repan itu sebenarnya benar tindian atau gimana? Ya rep-repan atau disebut dengan sleep paralysis ya. Ya. Sebenarnya kita melihatnya dikaji dari dua. Pertama, secara medis dan non medis. Cuman kalau secara medis bukan wewenang kami untuk menjelaskan di sini. Karena memang ada secara neurologi ya, secara ilmu kesyarafan itu ada penjelasannya. Di sini yang bisa kita sampaikan adalah secara non medis, secara metafisika. Sebenarnya rep-repan ataupun tindian atau disebutnya dengan sleep paralysis itu terjadi ketika kita ada kontak dengan makhluk astral. Ketika kita tertidur contohnya. Memang bisa dijelaskan waktu kita tertidur itu terlalu buru-buru ataupun kita belum siap secara saraf itu akan tegang secara beberapa menit ya. Tetapi sebenarnya kalau kita jelaskan secara metafisika, ini terjadi ketika makhluk astral yang semula mengamati atau mengikuti itu sebenarnya sudah menempel. Dan mereka menunggu suatu momen ketika kita sedang akan tidur. Karena tidur ini kan pasti akan memasuki namanya alam bawah sadar di situ. Dan saat kenapa mereka menunggu kita tidur, karena mereka ingin masuk ke alam bawah sadar kita. Posisi waktu kita tindian atau rep-repan itu sebenarnya diri kita menolak gitu. Jadi resisten, ada imunitas dalam tubuh kita secara metafisika. Sehingga mereka menekan kita, menekan seperti ini, menekan akan masuk, dan posisi kita di situ pasti ada satu posisi kita tersadar, tapi tidak bisa bergerak, yaitu mata. Sehingga waktu kejadian ini tidak bisa masuk, sosok astral ini tidak bisa masuk ke tubuh kita akan melihat sosok astral itu hanya persekian detik sebelum nanti dia akan pergi. Justru ini adalah kondisi aman. Kenapa demikian dibilang aman? Karena kalau kita tidak merasakan tindian, itu justru sosok astralnya akan merasuk ke kita, akan masuk ke tubuh kita. Itu. Jadi imunitas lah, kalau saya bilang imunitas secara metafisika, secara non medis. Yeah. Kenapa mereka mau masuk? Pertama, suka dengan aura kita, ingin ngajak jalan-jalan juga bisa. Kemudian kiriman orang juga bisa. Kiriman ini bisa teluh, bisa santet, bisa juga pelet. Tetapi tubuh kita menolak. Sehingga waktu itu kita membacakan banyak doa apapun itu, terus kita menyebut asma Tuhan, asma Allah, contohnya. Maka mereka sebenarnya akan menjauh dengan kita. Sehingga waktu tindian itu akan ada gesekan dua energi. Sehingga posisi kita saat itu akan seperti merasa lumpuh sementara. Atau sleep paralysis, atau kelumpuhan sebelum tidur. Biasanya sleep paralysis kan terjadi sebelum kita tidur, Mbak. Iya, betul. Waktu kita gini berbaring, terus kayak ditindih tubuh kita. Belum lep gitu. Iya, masih seperti microsleep gitu. Sehingga sewaktu kita tertidur, kita masuk ke alam bawah sadar seperti kita terhipnotis ya. Mereka saat masuk itu mereka akan leluasa membajak kita sebenarnya. Bisa nanti di situ terjadi kita diajak jalan-jalan atau kita mimpi buruk contohnya. Terus energi ilmu hitam ataupun sihir bisa masuk ke kita sehingga terjadi serangan teluh, serangan pelet. Itu saat tidak terjadi. Justru menurut saya lebih aman terjadi sleep paralysis, walaupun terkadang bisa dijelaskan di medis kalau kita tidak kuat bisa kena serangan jantung contohnya, ataupun kelumpuhan, ataupun kita bisa meninggal, risiko terburuk. Tetapi secara metafisika justru sebenarnya kita malah selamat karena sosok astral ini melawan, ada penolakan. Dan ini juga terjadi di akhir, misal kita bisa membuka mata, kita melihat sosok astral itu pas di atas kita memang iya Mbak Sarah. Terkadang di kanan kiri kan kita ada yang menjaga nih, yang menjaga leluhur kita atau apa itu yang kamu pergi gitu, jangan ganggu cucu saya, tentunya seperti itu. Jadi kita melihat sepersekian detik itu seperti ada dua energi itu yang mengusir. Jadi kan misalkan kita ditindih itu kan pas di gini, karena mereka mau memposisikan diri kita sebenarnya untuk masuk ke dalam. Untuk masuk ke dalam gitu. Untuk teman tadi siapa yang nanya, semoga jelas. Aduh, kalau ngobrol sama Mas Hel itu nggak akan cukup waktunya. Mudah-mudahan kita akan segera bisa collab lagi ya Mas Hel. Mas Hel terakhir nih. Iya, amin. Pesan nggak buat teman-teman yang nonton di rumah? Apapun terserah. Ada yang ingin disampaikan nggak? Iya, sebenarnya kita dimanapun ya, kita harus bebersih diri.
terutama pas pandemi ini sebenarnya kita diingatkan untuk selalu bebersih diri ya. Karena kalau kita lihat zaman dahulu di rumah orang tua kita, kakek nenek terutama atau buyut-buyut kita kan pasti disediakan tempat untuk cuci tangan, cuci kaki. Sebenarnya itu ada salah satu filosofi waktu kita berjalan itu selain bakteri, virus, kuman dan macam-macam itu kita bersihkan. Selama kita jalan ini kan kita nggak tahu ya Mbak Sarah, Saranika dan Javanika semua yang mungkin nonton, bisa kita diikuti, bisa kita ditempelin, bisa kita nginjak atau apa, sehingga itu terbawa dalam tubuh kita. Saat kita bebersih diri, kita seperti ambil air wudhu, kita cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, sehingga semua energinya akan luntur. Sehingga ada filosofi, jangan membawa kotoranmu masuk ke dalam rumah, jangan membawa emosimu ke dalam rumah. Sehingga saat kena air, karena energi air itu menenangkan, akan luntur di situ. Gitu. Jadi tetap ada pandemi atau tidak, setelah ini kita tetap harus budaya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Karena selain kita bersih, kalau wes sih kayak ngarep omah, kalau orang dulu kan gitu Mbak Sarungnya masuk gitu. Sehingga ini memang budaya kita yang sudah luntur, tetapi saat pandemi ini kita diingatkan, kita ambil sisi positifnya, bahwasanya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka itu penting. Gitu. Selain untuk menggalau energi, untuk melunturkan atau mencuci penyakit, juga kita bisa untuk membuang semua energi astral yang melekat pada kita, terutama yang buruk gitu. Tuh, itu sih teman-teman. Jadi sama dengan menjaga kebersihan physically dan apa namanya nggak cuman kita fisiknya bersih juga, tapi secara energi juga kita membersihkan. Wije, apa tadi Masa bilangnya? Ayo sebelum bobo Wije gitu. Kalau dulu Wije sih gitu. Gitu. Ya udah, aduh Mas Hao, terima kasih banyak ya. Akhirnya kita bisa live bareng lagi. Semoga akan segera ketemu secara live, asik. Enggak. Iya Mbak, insya Allah. Iya. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih ya. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah. Mas Hao, dadah, salam rahayu. Ya, salam rahayu, mugi pinaringan rezeki sagung tumati. Terlalu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sampai jumpa lagi semua. Oke guys, itu tadi Om Hao, seru banget. Semoga kita akan bisa segera ketemu lagi dan collab dan ada video lagi bareng. Karena kemarin ternyata kurang dan aku terus terang belajar banyak dari Mas Hao. Mungkin banyak hal yang sebenarnya aku tahu secara kayak pengalaman, aku mengalami banyak hal, tapi aku tidak bisa menjelaskan itu apa gitu. Om Hao orang yang pengetahuannya banyak banget dan jujur aku nggak tahu apa-apa guys. Kayak masih banyak banget di dunia ini yang harus kita pelajari gitu, dan jangan pernah mau berhenti belajar ya. Pada saat kita ngerasa kita tahu semuanya, tanpa kita sadar gitu kita sama sekali nggak tahu. Kayak when you think you know everything, you know nothing. Jadi jangan pernah congkak merasa tahu banyak hal. Harus mau terus belajar ya sampai kapanpun. Oke, terima kasih Saradix yang udah stay.